Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pramudita Sari, NIM 210423132 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia mengenai analisis kasus hukum salah tangkap pada kasus 6 pengamen anak di Cipulir, Jakarta Selatan yang menjadi korban salah tangkap Polda Metro Jaya pada tahun 2013 silam. Kasus korban salah tangkap masih kerap terjadi dalam proses pengungkapan sebuah kasus oleh pihak kepolisian. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras telah mencatat setidaknya ada sebanyak 51 kasus salah tangkap dalam kurun waktu setahun, yaitu Juli 2018 sampai dengan Juli 2019. Di mana data itu diperoleh Kontras dari hasil monitoring media dan laporan yang masuk kepada pihaknya. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta Selatan mencatat ada sebanyak 7 kasus selama periode 2018 sampai dengan 2019. Itu pun termasuk kasus salah tangkap yang saat ini dibahas. Sejumlah 4 pengamen mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka menjadi korban salah tangkap pada tahun 2013 silam dan sempat divonis masuk penjara. Namun kemudian dibebaskan setelah putusan kasasi menyatakan bahwa mereka tidak bersalah. Dalam gugatan pra-peradilan, mereka meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kementerian Keuangan untuk mengaku bersalah dan memberikan ganti rugi secara material dan imaterial. Menanggapi kasus tersebut, Polda Metro Jaya pun menganggap tugas penyidik telah selesai. Alasannya, pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, juga menyatakan jaksa ketika itu menyatakan berkas telah lengkap dan telah ada vonis pengadilan tingkat pertama. Kepala Divisi Advokasi Kontras Arif Nur Fikri mengatakan, fenomena kasus salah tangkap itu menunjukkan bahwa adanya persoalan serius di tingkat sumber daya manusia, terutama pada manajemen proses penyidikan di kepolisian. Perkara ini merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu Fikri, Pau, Fata, dan Ucok serta 2 orang lainnya yaitu Benges dan Andro, di mana perkara 2 orang ini diajukan secara terpisah. Berdasarkan dari isi surat dakwaan, perbuatan terdakwa dilakukan karena ketidaksukaannya kepada korban yang tidak menunjukkan rasa hormat sebagai pengamen baru di wilayah Cipulir. Akibat ketidaksukaan para terdakwa tersebut, mereka merencanakan untuk memberi pelajaran kepada korban dengan menyiksa korban di bawah jembatan Cipulir. Selama penyiksaan tersebut terjadilah penusukan terhadap korban yang dilakukan oleh Benges dan juga Andro, disertai aksi pemukulan oleh para terdakwa. Akibat penusukan tersebut, korban pun akhirnya meninggal dunia. Setelah proses pemeriksaan polisi kepada para terdakwa serta Benges dan Andro dinyatakan bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan terhadap korban. Penetapan mereka pun menjadi terdakwa berdasarkan pada pengakuan para terdakwa selama proses pemeriksaan. Hal yang menarik dari kasus ini adalah ketika para terdakwa mencabut segala keterangan mereka di berita acara pemeriksaan, para terdakwa mengaku di persidangan bahwa mereka disiksa dan juga dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku ketika diperiksa oleh para penyidik. Selain itu, ada juga keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban bukanlah para terdakwa, melainkan
orang lain yang bernama Ian, Brengos, dan juga Jubai. Melihat keseluruhan isi dari kasus ini, bisa dilihat terdapat beberapa isu menarik seperti adanya dugaan penyiksaan terhadap para terdakwa dan juga adanya dugaan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik. Faktor yang menyebabkan terjadinya kasus salah tangkap. Batasan waktu dalam penanganan kasus menyebabkan kepolisian harus mengejar waktu agar bisa menyelesaikan penyidikan perkara, di mana hal tersebut menyebabkan polisi harus mengakali batasan waktu itu agar dapat mengungkap sebuah kasus, di mana rata-rata kasus salah tangkap juga berkaitan dengan adanya kasus penyiksaan, di mana pada banyak kasus terdapat tekanan fisik yang dilakukan oleh oknum polisi untuk membuka mulut seseorang agar mengaku melakukan tindakan pidana lewat interogasi tertentu. Makanya di sini tidak heran jika kasus salah tangkap didominasi juga oleh kasus penyiksaan. Sebagai contoh, seseorang membuat laporan tentang kasus tindak pidana ke kepolisian. Pada tahap ini, pihak pelapor menuntut kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Hal tersebutlah yang kemudian memicu terjadinya kasus salah tangkap. Kemudian mau tidak mau harus diselesaikan kasusnya. Dan urusan barang bukti, saksi itu dijadikan urusan belakangan, yang penting mendapatkan pengakuan dulu. Itulah yang dialami keempat pengamen yang menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu korban salah tangkap itu yaitu Arga alias Ucok, 19 tahun, yang pada 2013 berusia 13 tahun mengakui tindak pidana yang tidak dituduhkan padanya karena mendapat tekanan dari polisi. Karena enggan disiksa lagi, maka mereka pun mengaku telah melakukan tindak pidana tersebut. Padahal saat itu kedua anak itu tergolong pada anak di bawah umur dan wajib mendapatkan pendampingan hukum, namun mereka tidak mendapatkan pendampingan hukum. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan karena adanya kesalahan dalam penyidikan, atau mungkin sebaliknya, tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dipidana tanpa berdasarkan undang-undang. Kesalahan dalam penegakan hukum yang terjadi di Jakarta Selatan yang menimpa dua pengamen Cipulir yaitu Andro Supriyanto alias Ucok dan Nurdin Priyanto alias Benges, yang mana keduanya ditangkap dan ditahan atas tuduhan melakukan pembunuhan yang sama sekali tidak mereka lakukan. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap pada peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Nomor Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983 dan juga pelaksanaan KUHP Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, yaitu dalam bentuk ganti kerugian dan rehabilitasi. Ketentuan mengenai ganti kerugian itu meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan atau pengadilan, atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, masyarakat dan korban salah tangkap yang kurang mengerti haknya, masyarakat dan korban salah tangkap yang hanya puas hanya dengan diberikan putusan bebas, serta peraturan undang-undang yang mengatur belum mencerminkan asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana.
merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap, di mana seharusnya di sini pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pembuatan, pembaharuan, dan penyusunan perundang-undangan diharapkan dapat segera melakukan penyederhanaan dalam hal prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian, karena tata cara yang sebelumnya itu terkesan berbelit-belit sehingga terkesan menyulitkan dalam hal pengajuan ganti kerugian. Aparat penegak hukum sebagai pelindung, pengayom, penjaga tertib masyarakat diharapkan juga profesional dalam melakukan prosedur penangkapan dan juga penahanan. Masyarakat atau korban salah tangkap diharapkan lebih tegas guna mendapatkan hak atas kekeliruan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia bagi korban salah tangkap. Baiklah, itulah tadi presentasi mengenai analisis mengenai kasus korban salah tangkap pada 6 pengamen anak di Cipulir, Jakarta Selatan yang menjadi korban salah tangkap pada tahun 2013. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.